Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Abdul Malik. Saya bersama dua rekan saya, yaitu Latifah Zahra dan Alimatu Balkis, telah menyelesaikan materi tentang perencanaan keuangan. Di sini saya bertugas untuk menyampaikan apa yang telah diselesaikan dan dirangkum oleh teman-teman saya. Baiklah, langsung saja pada konten atau apa saja materi yang akan kita presentasikan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah langkah-langkah perencanaan keuangan, yang ketiga pemanfaatan platform digital dalam perencanaan keuangan demi mengetahui manfaatnya. Kemudian yang terakhir adalah profesi perencanaan keuangan demi mengetahui kesempatan. Yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang atau pentingnya. Apa sih pentingnya perencanaan keuangan? Sebaik kita tahu, kegiatan kecil maupun besar memerlukan perencanaan agar bisa diketahui tujuannya apa, cara mencapainya bagaimana, hambatan apa saja yang timbul, kemudian solusi pemecahannya apa saja, sehingga tujuannya itu dapat tercapai. Sama halnya dengan keuangan seseorang. Seiring dengan perkembangan hidupnya, itu diperlukan pula rencana keuangan untuk mengatasi resiko di masa yang akan datang. Ya, seperti yang kita tahu, kita tuh dalam melakukan tindakan itu pasti harus ada rencana agar kita tuh tertata dan mengetahui apa saja resiko dan hambatan yang ada di depan kita. Kita harus membedakan apa itu kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan manusia itu adalah sesuatu keadaan yang timbul oleh rasa kekurangan terhadap sesuatu hal yang jika tidak dipenuhi maka akan menimbulkan deprivasi, yaitu kualitas hidup yang di bawah kewajaran. Sedangkan keinginan merupakan pengembangan kebutuhan yang dibentuk oleh lingkungan, budaya, dan pengalaman pribadi masing-masing individu. Misalnya nih, makan adalah kebutuhan hidup. Namun makan di restoran mahal itu populer adalah keinginan. Jadi kita harus mengetahui mana yang primer untuk kita dan sekunder maupun tersier. Jadi dalam kehidupan pasti ada pilihan. Kita harus memilih mana yang dibutuhkan oleh kita, oleh keuangan kita, dan mana yang mungkin ya sedikit diperlukan dan tidak diperlukan sama sekali. Seperti itu. Kita lanjutkan. Yang materi kedua adalah langkah-langkah perencanaan keuangan. Di sini kita menemukan ada 4. Yang pertama, penentuan tujuan keuangan. Yang kedua, memeriksa kondisi keuangan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi, data yang relevan. Yang keempat, membuat rencana keuangan, pelaksanaan, dan review. Kita akan bahas atau ulas satu persatu. Yang pertama adalah penentuan tujuan keuangan. Kita mempunyai perumusan SMART di sini. Penentuannya itu bagaimana? Yang pertama adalah spesifik. Tujuannya itu tidak mengandung makna ganda. Jadi kita mempunyai tujuan satu yang itu akan kita capai. Yang kedua, measurable atau terukur. Jadi kita mengukur jangka panjangnya atau berapa lama kita akan mencapainya itu dapat diukur. Yang kedua adalah attainable atau dapat dicapai. Kita harus logis gitu. Kita harus tidak boleh di luar nalar. Kita harus, oh ini saya bisa, oh ini saya tidak bisa. Kemudian yang ketiga adalah realistis. Kita mengetahui kemampuan kita berapa, jadi kita harus realistis akan kehidupan yang akan kita jalani. Yang kelima atau terakhir adalah timely atau jangka waktu yang jelas. Kapan tujuan keuangan tersebut akan tercapai. Jadi kita harus seperti tadi mengukur jangka waktunya, kita harus berapa tahun atau berapa bulan kita harus mencapainya. Jadi akan jelas. Dan kita mempunyai rumus fitur value, yaitu FV sama dengan PF dalam kurung 1 plus R atau R per M tutup kurung MT. Dan dijelaskan FV itu future value atau nilai yang akan datang, PF itu present value atau nilai yang sekarang, R kecil adalah suku bunga atau rate inflasi per tahun, kemudian M kecil adalah beberapa kali pengenaan rate per tahun, kemudian T besar adalah waktu dalam tahun. Baik, dalam tahap kedua adalah memeriksa kondisi keuangan kita. Jadi kita perlu tahu kondisi keuangan kita itu sebenarnya di bawah atau di tengah atau di atas gitu loh. Jadi kita yang pertama adalah mencatat arus kas. Dalam laporan arus kas, pencatatan arus kas berguna untuk menganalisa pengeluaran apakah terlalu banyak atau tidak. Jadi kita harus mengetahui pengeluaran kita seberapa, apakah baik atau tidak, pemasukan kita baik atau tidak. Yang kedua adalah laporan kekayaan bersih atau neraca pribadi. Kemudian yang ketiga rasio kesehatan keuangan. Jadi
Seperti jika kita ke dokter memeriksakan tubuh kita, maka kita juga harus memeriksakan keuangan kita apakah baik atau sehat atau tidak, seperti itu. Yang ketiga, mengumpulkan informasi data yang relevan. Ada 4. Yang pertama adalah profil risiko, kemudian yang kedua profil kepribadian, yang ketiga profil instrumen investasi, yang ketiga adalah alokasi aset. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah profil resiko. Profil resiko dapat diartikan sebagai toleransi terhadap resiko, yaitu sejauh mana seorang bersedia menanggung resiko atas investasi. Jenis-jenis investasi yang beresiko rendah, contoh deposito, emas, batangan, obligasi negara, reksadana, pasar uang. Yang kedua, bentuk investasi beresiko sedang, contohnya obligasi perusahaan swasta dengan rating baik, obligasi beragun, aset dan reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, bentuk investasi berisiko lebih tinggi, misalnya pembeli saham secara langsung atau reksadana saham. Yang barusan saya bacakan adalah tingkat-tingkatan jenis resiko. Ada resiko rendah, resiko sedang, kemudian resiko tinggi. Ada profil kepribadian. Memilih jalan untuk mencapai tujuan keuangan juga harus memperhatikan yang pertama preferensi khusus, misalnya agama, adat kebudayaan, kepercayaan khusus. Itu kita harus perhatikan juga demi keuangan kita. Yang kedua adalah pengalaman traumatik di masa lalu yang dapat membuat seseorang menjadi antisipasi secara subjektif pada suatu instrumen investasi dan melakukan generalisasi sehingga menjadi anti pada semua instrumen sejenis. Oke, yang ketiga pengaruh orang tertentu dalam lingkungan yang turut menentukan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, kepastian sumber penghasilan. Jika lebih stabil penghasilan, maka instrumen investasi akan dipilih dengan lebih terencana untuk jangka lebih panjang. Intinya itu tergantung pada kepribadian kita. Memeriksa kepribadian kita, apakah kita mempunyai kepercayaan khusus atau orang-orang di sekitar kita bagaimana. Seperti itu. Kemudian adalah profil instrumen investasi. Ada efek instrumen investasi yang pertama adalah saham. Saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Saat ini saham sudah menjadi instrumen investasi yang merakyat. Yang kedua, obligasi. Obligasi yang dikategorikan sebagai surat perjanjian utang, piutang kepada pihak pemilik dan dengan pihak yang membutuhkan dana. Dalam surat itu dituliskan dengan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Itu adalah contoh-contoh efek instrumen investasi mungkin ya, ada saham dan obligasi. Kemudian ada alokasi aset. Pemilihan ramuan alokasi aset ditentukan oleh jangka waktu investasi. Yang kedua adalah profil toleransi terhadap resiko. Jadi alokasi aset itu ditentukan oleh dua aspek tersebut, yaitu jangka waktu investasi, berapa lama investasi kita, kemudian profil toleransi terhadap resiko. Resiko kita apakah tinggi, sedang, ataupun tinggi. Yang keempat atau terakhir adalah membuat rencana keuangan, pelaksanaan, dan review. Setelah memperoleh informasi yang cukup, maka kita pembuatannya rencana akan investasi dan tabungan dapat dimulai. Namun, selain resiko kerugian dalam investasi, juga perlu mempersiapkan perlindungan terhadap resiko yang terjadi dengan asuransi. Oke, kita sudah merencanakan apa saja tadi kiat-kiat yang sudah kita lakukan. Kita sudah memiliki informasi. Namun kita tetap harus safety, kita harus tetap berjalan dengan aman, yaitu dengan asuransi. Kita melindungi keuangan kita. Bila sesuatu terjadi ke depan, maka kita sudah bersiap-siap dengan asuransi. Maka ada 3 jenis asuransi, yaitu asuransi kerugian, yang kedua asuransi jiwa bagi diri kita, kemudian reasuransi. Oke, di sini ada pemanfaatan platform digital dalam perencanaan keuangan. Yang pertama adalah fasilitas digital untuk perencanaan keuangan. Pada masa sekarang ini, banyak portal, aplikasi maupun media sosial yang menyediakan bentuk digital untuk membuat perencanaan keuangan. Hal ini tentu sangat membantu, misalnya dalam membuat target keuangan secara predik, untuk mencatat pengeluaran dan penghasilan, untuk membuat anggaran dan neraca kekayaan bersih.
Faktor dalam penggunaan platform digital itu ada 3, faktor keamanan, kenyamanan, dan keandalan. Faktor nomor 2, fasilitas digital untuk transaksi keuangan. Banyak aplikasi yang sudah dapat digunakan untuk transaksi produk jasa keuangan, misalnya produk online banking, jual beli, reksadana, beli jual saham, asuransi, dana pinjam, sebagainya. Seperti yang kita tahu, kita di zaman 2.0 ya, sudah semuanya digital, semuanya memakai aplikasi, maka kita harus memanfaatkan itu. Kita dapat menjual beli saham, reksadana, banking online, asuransi, dan sebagainya. Kita harus memanfaatkan platform digital dalam perencanaan keuangan kita. Harus itu. Kemudian ada yang keempat, profesi perencanaan keuangan. Profesi perencanaan keuangan adalah profesi yang belum banyak diketahui secara umum. Profesi ini mensyaratkan adanya sertifikasi. Proses sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Financial Planning Standard Board Indonesia atau FPSB Indonesia yang mewajibkan calon perencana keuangan untuk menyelesaikan proses 4E, yaitu Education, Examination, Experience, dan Ethics. Berdasarkan kemas sertifikasi FPSB Indonesia mengeluarkan 2 designasi, yaitu CFP atau Certified Financial Planner dan RVP atau Registered Financial Planner. Jadi setelah kita melakukan tadi kiat-kiat yang sudah kita lakukan, sudah melakukan asuransi, kita tetap harus melakukan harus ada resmi, dan kita harus memerlukan izin dari pemerintah ataupun ada badannya, yaitu FPSB Indonesia itu harus mewajibkan keuangan kita untuk menyelesaikan ada 4E, Education, Examination, Experience, dan Ethics. Itu yang harus kita patuhi agar keuangan kita ataupun rencana kita itu resmi dan diakui oleh pemerintah. Baik, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya, dan saya minta maaf kalau misalkan penjelasan saya terlalu cepat karena durasi yang karena itu nanti diupload di Google Classroom, saya takutnya jika terlalu panjang maka tidak bisa ataupun terlalu lama untuk menguploadnya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah merangkum materi ini dan membuatkan PowerPoint untuk saya yang jelaskan pada saat ini. Baik, mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.